Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kita lanjutkan tutorial pembuatan soal kuis di Google Classroom. Tadi kita sudah membuat dua soal, ya, dua soal. Soal pertama kita memilih opsinya itu multiple choice, kemudian kunci jawaban sudah kita tentukan, poin juga sudah kita berikan, bahwa soal ini harus dijawab sudah ditentukan, dan nanti opsi jawabannya adalah opsi jawaban yang shuffle, acak. Jadi setiap anak mungkin akan memiliki urutan yang berbeda dari kelima opsi jawaban ini. Baik, sementara soal yang kedua sudah kita buat. Soal kedua, ini soal kedua dengan opsi jawaban nanti cek box. Jawaban benar sudah kita tentukan, poin sudah kita berikan, bahwa soal wajib dijawab, dan dengan pengacaan opsi jawaban. Kita lanjutkan untuk menambah soal. Baik, yang ketiga kita akan memilih opsi pilihannya ini nanti bukan multiple choice, bukan check box, tapi drop down. Nah, nanti kita lihat apa perbedaannya antara multiple choice, check box, dan drop down. Nanti kita bisa melihat perbedaan dari masing-masing pilihan itu. Pertanyaannya kita munculkan 15 ditambah 9 dikurangi 32. Hasilnya berapa? Sama dengan titik-titik. Opsi jawaban pertama adalah negatif 8, negatif 4, 0, 4, 8. Kita tentukan jawaban yang tepatnya, negatif 8. Kemudian kita beri nilai 20. Kemudian klik done. Harus dijawab, berarti ini require, dengan opsi acak. Nah, sudah dapat. Nah, kalau misalkan nanti pengen membuat soal dengan pilihan munculnya jawaban itu sama, maka kita bisa membuat borang kosong seperti ini. Ini kan soal belum kita isi, opsi jawaban juga belum kita isi. Nah, kita bisa menggunakan borang kosong ini sebagai platform atau panduan. Jadi misalkan saya memilih bahwa nanti jawaban itu akan muncul secara drop down. Terus kemudian bahwa setiap soal itu memiliki nilai 20 misalkan. Nah, terus kemudian saya pengen bahwa setiap pertanyaan itu harus terjawab. Dan saya menginginkan bahwa nanti opsi jawaban di sini itu acak. Nah, maka borang yang kosong ini belum ada pertanyaannya, belum ada opsi jawabannya, itu bisa kita copy terlebih dahulu sebanyak soal yang ingin kita buat. Misalkan saya pengen membuat 10, sudah dapat 3, berarti kurang 7. Maka ini tinggal duplicate
Maka nanti semua borang kosong ini itu pasti memiliki pengaturan yang sama persis dengan pengaturan awal yang kita lakukan. Jadi borang kosong ini itu pasti drop down, memiliki nilai 20 poin, harus terjawab, dan pastilah jawabannya sudah harus nanti setelah muncul akan muncul sebagai jawaban acak. Pasti itu. Kita lihat yang paling bawah pengaturannya sudah drop down, 20 poin, harus dijawab, dan pengacakan opsi jawaban. Nah, ini akan mempermudah kerja kita ketika membuat soal, sehingga borang-borang kosong ini tinggal kita isikan pertanyaannya, kita isikan jawabannya. Sedemikian itu. Nah, bagaimana kemudian kita melihat apakah soal kita itu sudah memenuhi keinginan kita? Biasanya kita melihat soal itu dari total poin. Tadi saya merencanakan 5 soal, tapi ternyata di sini total poinnya 160. Padahal setiap soal tadi saya beri nilai 20. Berarti saya memiliki kelebihan 60 poin. 60 poin itu kira-kira kelebihan 3 tempat. Nah, kelebihan 3 tempat ini bisa kita hapus. Bagaimana caranya? Ini ada kata lambang tempat sampah, ya diklik saja. Klik, maka di sini akan berkurang menjadi 140. Ini juga diklik, dihilangkan, maka tinggal 120. Ini saya buang lagi, tinggal 100. Lengkap sudah. Berarti nanti 3 soal ini sudah jadi, tinggal saya mengisikan 2 soal yang kurang. Baik, saya isikan 2 soal kurang. 30 kurangi 20 kurangi 40. Jawabannya adalah 10, 20, 25, negatif 30, negatif 40. Nah, setelah kita mengisikan, ada nilai yang ada bagian yang belum lengkap, yaitu bagian jawaban benar. Tinggal diklik, 1 langkah kita pilih jawaban benar, min 30, maka selesai sudah. Jawaban terakhir kita masukkan, misalkan soalnya adalah 80 ditambah 20 dikurangi 50 ditambah 10. Jawabannya misalkan 40, 50, 60, 70, 80. Nah, karena opsi yang lain, pengaturan yang lain sudah kita atur di awal, maka kita tinggal memasukkan jawaban yang benar atau kunci jawabannya. Kunci jawabannya adalah 60. Selesai sudah, kita membuat soal. Jika anak benar menjawab ke semua soal ini, maka nanti akan dapat total poin 100. Bagaimana tampilannya? Anda bisa melihat tampilan soal ini ketika dikerjakan melalui tombol tanda mata ini, preview. Sila diklik, klik. Maka akan muncul seperti inilah tampilan soal itu ketika akan dikerjakan. Bisa dilihat perbedaannya. Tadi soal nomor 1 kita pilih checkpoint. Soal nomor 2 itu kita pilih checkbox. Soal nomor 3 dan seterusnya kita pilih drop down. Nah, letak perbedaannya ada di sini. Bisa dilihat. Nah, terserah Anda mau pilih yang mana, tetapi ketiga model ini
tipenya sama, hanya tampilan di dalam lembar kerja menjadi berbeda. Demikian tutorial pembuatan soal kuis. Insya Allah akan kita lanjutkan di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.